tertidur lelap. Sebuah markas militer rahasia, abadi oleh es, menunggu untuk ditemukan. Bayangkan sebuah kematian yang tidak datang dengan api, tapi dengan jari es yang merambat pelan. Di bawah kedalaman Antartika terdapat fenomena mematikan bernama Brinicle, atau yang sering dijuluki sebagai jari kematian. Pilar es ini turun dari permukaan dan membeku ke dasar laut secara instan, mengubah segala sesuatu yang disentuhnya, seperti bintang laut dan makhluk dasar laut lainnya, menjadi es dalam hitungan detik. Namun, itu bukan bagian terburuknya. Di bawah lapisan es sedalam 4.000 meter, terisolasi selama lebih dari 15 juta tahun, terdapat sebuah rahasia besar bernama Danau Vostok. Danau raksasa ini menyimpan oksigen bertekanan tinggi dan bakteri purba yang belum pernah dilihat manusia. Jika kita salah melakukan pengeboran, kita bukan hanya menemukan ilmu pengetahuan baru, tetapi mungkin sedang melepaskan kiamat biologis yang sudah terkunci sejak zaman dinosaurus. Fenomena Brinicle sendiri bekerja seperti tornado es bawah air yang tercipta ketika air garam yang sangat dingin dan padat turun menembus air laut yang lebih hangat. Tanpa pelindung termal yang sangat canggih, jantung manusia akan berhenti dalam waktu kurang dari 90 detik jika terkena suhu ekstrim ini. Disinilah teknologi tambang tingkat tinggi berperan. Ilmuwan Rusia harus menggunakan bor raksasa setinggi 10 gedung Burj Khalifa yang ditumpuk untuk menembus kerak es tersebut. Proses ini sangat berisiko karena mereka harus menggunakan ribuan liter minyak tanah dan bahan kimia agar lubang bor tidak membeku kembali secara instan. Kesalahan teknis kecil saja dapat menyebabkan kebocoran kimia yang menghancurkan ekosistem paling murni di alam semesta yang telah terjaga jutaan tahun di bawah sana. Tahun 1999, Amerika Serikat membawa ambisi ini lebih jauh dengan membangun sebuah kota rahasia di bawah es Greenland bernama Camp Century. Secara resmi, tempat ini disebut sebagai laboratorium riset cuaca. Namun kenyataannya ini adalah pangkalan militer rahasia untuk meluncurkan 600 rudal nuklir ke arah Uni Soviet melalui jalur bawah tanah. Insinyur militer menggunakan mesin pemotong salju raksasa untuk menciptakan jaringan terowongan sepanjang 3 km yang dilengkapi dengan rumah sakit, bioskop, hingga reaktor nuklir portabel pertama di dunia, PM2. Para prajurit di sana hidup di bawah suhu konstan, potase neka di dalam labirin baja dan es, sementara di permukaan, badai salju ekstrem mengamuk dengan suhu mencapai 55 derajat. Namun para ilmuwan meremehkan satu kekuatan alam. Gletser adalah benda yang bergerak. Lapisan es raksasa itu mengalir seperti cairan yang sangat lambat, dan dalam beberapa tahun, dinding es mulai menjepit reaktor nuklir serta meruntuhkan langit-langit terowongan. Pada tahun 1997, proyek ini akhirnya ditinggalkan begitu saja beserta seluruh limbah radioaktif dan ribuan liter bahan bakarnya karena mereka percaya es akan menguburnya selamanya. Kini, jika Anda terjebak di dalam sisa terowongan Camp Century, tantangannya bukan lagi sekadar suhu beku, melainkan gas beracun PCB dan risiko keruntuhan struktur. Oksigen di sana sangat langka, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah mencari kantong udara purba. Meski itu berarti Anda harus menghirup uap limbah kimia yang membusuk puluhan tahun. Kini, rahasia yang dulu terkubur dalam mulai muncul kembali ke permukaan akibat pemanasan global yang mencairkan es Greenland lebih cepat dari prediksi. Hal ini memicu bom waktu biologis dan krisis geopolitik baru antara Amerika Serikat dan Denmark, karena limbah nuklir tersebut mulai mengancam samudra. Cairan pendingin reaktor dan limbah kimia yang mencair akan mengalir ke garis pantai, meracuni seluruh rantai makanan mulai dari plankton hingga paus yang akhirnya berakhir di piring makan kita. Kita mungkin berpikir telah mengubur dosa masa lalu di tempat yang abadi, namun di dunia yang terus memanas ini, tidak ada rahasia yang tetap beku selamanya.
Kenapa limbah nuklirnya ditinggalkan? Militer AS salah prediksi. Mereka mengira salju akan terus menumpuk dan mengubur limbah itu selamanya, tanpa memperhitungkan pemanasan global yang justru mencairkan esnya. Seberapa bahaya bakteri purba di bawah es? Sangat berbahaya, karena terisolasi jutaan tahun, sistem imun manusia modern tidak punya pertahanan terhadap mereka. Jika bocor, risikonya adalah pandemi tanpa obat. Bisa tidak kita bertahan hidup tanpa alat di sana? Hampir mustahil. Tanpa tali penuntun fisik, kamu akan kehilangan arah dalam hitungan detik akibat fenomena whiteout, pandangan putih total. Siapa yang harus tanggung jawab kalau es mencair? Ini jadi rebutan hukum. Denmark, pemilik wilayah, dan AS, pemilik proyek, masih berselisih tentang siapa yang wajib membersihkan limbah nuklir yang mulai muncul tersebut. Antartika dan Greenland bukan sekadar hamparan es mati, melainkan sistem dinamis yang menyimpan rahasia berbahaya. Teknologi sehebat Camp Century pada akhirnya kalah oleh pergeseran gletser. Ini adalah pengingat bahwa alam tidak pernah benar-benar menyembunyikan sesuatu. Ia hanya menyimpannya sampai kita tidak lagi siap menghadapinya. Ambisi manusia untuk menaklukkan es kini berubah menjadi bom waktu yang siap mencair.